Deductive arguments, how to solve a case like Sherlock Holmes. Submateri yang akan kita bahas dalam video ini yaitu 1. Pengenalan deduktif argumen, kedua jenis-jenis deduktif argumen, yang ketiga hipotesis silogisme, dan terakhir kategori silogisme. Berbeda dengan argumen induktif di mana premis-premisnya hanya sebagai alasan untuk mendukung kemungkinan sebuah kesimpulan, dalam argumen deduktif, kesimpulannya harus didasarkan pada premis-premis yang ada. Deduksi adalah proses dari premis yang ada untuk mendapatkan kesimpulan logis yang sah. Namun kesimpulan ini hanya bisa dibuktikan sah jika premis-premisnya benar. Penalaran deduksi ini juga terkenal dalam serial adaptasi novel fiksi karya Sir Arthur Conan Doyle yang berjudul Sherlock Holmes. Nah, dalam argumen deduktif biasanya terdapat kata-kata seperti certainly, definitely, absolutely, conclusively, must be, dan it necessarily follows that. Contohnya, premis 1, all birds have feathers. Premis 2, all robins are birds. Maka kesimpulannya, therefore, robins have feathers. Deduktif argumen juga biasanya disajikan dalam bentuk silogisme, yaitu dengan dua premis pendukung dan sebuah kesimpulan. Deduktif argumen dapat dikatakan sah apabila bentuk dari argumen yang sedemikian rupa itu harus benar jika premis-premisnya benar. Bentuk di sini ditentukan oleh pola penalaran dalam deduktif argumen. Bisa dilihat dalam contoh tersebut. Argumen ini termasuk argumen yang sah apapun istilah yang digunakan untuk X, Y, dan Z. Karena bentuknya ini sah, jadi apabila kita menggunakan istilah yang berbeda untuk X, Y, dan Z, dan premis-premisnya itu benar, maka kesimpulannya pastilah benar. Ketentuan 1. Kesimpulan yang salah tidak selalu berarti argumen deduktifnya tidak sah. Kesimpulan dari argumen yang sah hanya bisa dikatakan salah jika ada satu premis yang salah. Contohnya, all men are tall people. Christopher is a man. Therefore, Christopher is a tall person. Argumen di atas itu salah hanya disebabkan karena adanya premis yang salah, bukan karena bentuk argumennya yang invalid. Ketentuan yang kedua, jika premis-premisnya benar tetapi kesimpulannya salah, maka argumen tersebut invalid. Contohnya, all dogs are mammals. Some mammals are not poodles. Therefore, some poodles are not dogs. Argumen juga bisa dikatakan sebagai argumen yang invalid jika premis-premisnya benar tetapi kesimpulannya hanya dianggap benar. Contohnya, no seniors are freshmen. All freshmen are college students. Therefore, some college students are seniors. Pada contoh di atas, premis-premisnya dan kesimpulannya benar, tetapi premisnya ini tidak secara logis mendukung kesimpulannya. Bentuk yang invalid juga bisa dilihat pada contoh ini. Argumennya menggunakan istilah yang berbeda untuk senior, freshman, dan college students. Bisa dilihat bentuk argumennya benar, tetapi kesimpulannya salah. No fish are dogs. All dogs are mammals. Therefore, some mammals are fish. Sound and unsound. Sound ini artinya deduktif argumen yang valid dan mempunyai premis-premis yang benar. Seperti dalam argumen tentang 35 is divisible by 5. Argumen ini termasuk sound karena valid dan premis-premisnya itu benar. Sedangkan argumen tentang Christopher menggunakan bentuk yang valid tetapi unsound karena premis yang pertama itu salah. Jenis argumen deduktif. Ada beberapa jenis argumen deduktif. Di dalam bagian ini kita akan melihat 3 jenis argumen deduktif yang digunakan dalam penalaran sehari-hari. Yang pertama, argumen dengan eliminasi atau penghapusan. Argumen dengan eliminasi atau penghapusan adalah argumen dengan menghilangkan argumen deduktif yang mengesampingkan kemungkinan yang berbeda sampai hanya tersisa satu.
Argumen dengan eliminasi atau penghapusan ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, argumen berdasarkan matematika. Argumen berdasarkan matematika adalah deduktif argumen di mana kesimpulannya tergantung pada perhitungan matematika. Dalam argumen berdasarkan matematika, kesimpulannya tergantung pada perhitungan matematis atau geometris. For example, kamar asrama saya berbentuk persegi panjang. Satu sisi berukuran 11 kaki dan sisi yang berdekatan dengannya berukuran 14 kaki. Oleh karena itu, kamar saya berukuran 154 kaki persegi. Mengetahui cara membuat argumen berdasarkan matematika dapat membantu Anda membuat keputusan dengan informasi yang lebih baik, seperti sebagai penghitungan biaya liburan ataupun yang lainnya. Yang ketiga, argumen dari definisi. Argumen dari definisi adalah argumen deduktif yang dimana kesimpulannya itu benar karena memang demikian adanya berdasarkan definisi istilah kunci. Dalam argumen dari definisi, kesimpulannya benar karena ini didasarkan pada istilah kunci atau atribut penting dalam sebuah definisi. For example, Paulo adalah seorang ayah. Semua ayah adalah laki-laki. Karena itu, Paulo adalah seorang laki-laki. Kesimpulan ini tentu saja benar karena ayah, menurut definisi, adalah orang tua laki-laki. Menjadi laki-laki adalah atribut penting dari definisi ayah. Hypothetical argument. Hypothetical argument adalah bentuk argumen yang valid, merupakan silogisme yang memiliki pernyataan bersyarat untuk salah satu atau kedua premisnya. Hipotesis silogisme adalah pemikiran hipotetis melibatkan penalaran jika, maka, atau if, then. Menurut beberapa psikolog, pola mental untuk berpikir hipotetis dibangun dalam otak kita dan memungkinkan kita untuk memahami aturan dan memprediksi konsekuensi tindakan kita. Kami akan melihat penggunaan penalaran hipotesis dalam etika secara lebih mendalam. Argumen hipotetis juga merupakan blok dasar dari program komputer. Hypothetical argument, a form of deductive argument that contains two premises, at least one of which is a hypothetical or conditional if-then statement. Hypothetical syllogism falls into three basic patterns: modus ponens, affirming the antecedent; modus tollens, denying the consequent; and change argument. Modus ponens. Dalam argumen modus ponens ada satu premis bersyarat. Premis kedua yang menyatakan bahwa bagian depan atau jika bagian dari premis pertama adalah benar, dan kesimpulan yang menegaskan kebenaran dari konsekuensi atau bagian kemudian dari premis pertama. Sebagai contoh, premis 1, if I get this rise at work, then I can pay off my credit card bill. Premis 2, I got the rise at work. Kesimpulannya, therefore, I can pay off my credit card bill. Argumen modus ponens yang sah seperti yang di atas. Teks berikut dari jika A adalah antecedent, maka B adalah konsekuen. A, oleh karena itu B. Beberapa waktu istilah itu kemudian adalah tidak disertakan dari bagian konsekuen atau kedua dari premis kondisional. Premis 1. If the hurricane hits the Florida Keys, we should evacuate. Premis 2. The hurricane is hitting the Florida Keys. Kesimpulannya, therefore we should evacuate. Modus ponens adalah sah dari penalaran deduktif, tidak peduli apa istilah kita pengganti A dan B. Dengan kata lain, jika pendapat itu benar, maka kesimpulannya harus benar. Jadi, premis 1, if Barack Obama is president, then he was born in United States. Premis 2, Barack Obama is president. Kesimpulannya, therefore he was born in United States. Dalam hal ini, hal pertama adalah benar karena konstitusi AS mengharuskan presiden menjadi warga negara yang dilahirkan alami atau warga yang dilahirkan di negara tersebut. Oleh karena itu, argumen tersebut merupakan argumen yang masuk akal. Modus tollens.
Dalam argumen modus tollens, pendapat kedua menyangkal konsekuen dan kesimpulan menyangkal kebenaran dari yang sebelumnya. Jika A adalah anteseden, maka B adalah konsekuen, bukan B. Oleh karena itu, A bukan A. Berikut adalah contoh dari argumen modus tollens. Premis 1. If Morgan is a physician, then she has graduated from college. Premis 2. Morgan did not graduate from college. Kesimpulannya adalah, therefore Morgan is not physician. Modus tollens adalah sah dari penalaran deduktif. Tidak peduli istilah apapun yang kita pakai untuk anteseden A dan konsekuen B. Jika asumsi itu benar, maka kesimpulannya harus benar. Jika kita mengubah dengan mengubah premis pertama untuk membaca, jika tidak A, maka B. Kita melakukannya kesalahan dengan menyangkal premis sebelumnya. Chain argument. Argumen berantai terdiri dari 3 proporsi kondisional dengan pemikiran dan kesimpulan yang saling terhubung. Argumen berantai adalah jenis silogisme yang tidak sempurna karena mungkin berisi lebih dari 3 proposisi. Jika A, maka B, jika B, maka C. Oleh karena itu, jika A, maka C. Berikut adalah contoh argumen berantai. Premis 1. If it rains tomorrow, the dance and the beach party is cancelled. Premis 2. If the beach party is cancelled, we're having a party at Rachel house. Maka kesimpulannya yaitu, therefore, if it rains tomorrow, we're having party at Rachel house. Sama seperti beberapa argumen dengan eliminasi adalah silogisme dan yang lain tidak. Kita dapat memiliki argumen berantai yang lebih panjang yang masih menggunakan argumen deduktif tentang bukan silogisme karena memiliki lebih dari untuk pemikiran. Sebagai contoh, jika A, maka B, jika B, maka C, jika C, maka D. Oleh karena itu, jika A adalah, maka D. Berikut adalah contoh dari argumen perubahan dari 3 hal. Premis 1. If you don't go to class, you won't pass the final exam. Premis 2. If you don't pass the final exam, then you won't pass the course. Premis 3. If you don't pass the course, then you won't graduate this year. Maka kesimpulan yang diambil yaitu, therefore, if you don't go to class, you won't graduate this year. Argumen berantai valid jika mengikuti bentuk dari penggunaan konsekuen dari sebelumnya premis. Premis sebagai yang terdepan di premis berikutnya, dan seterusnya, dengan kesimpulan menggunakan yang sebelumnya dari premis pertama A dengan konsekuensi dalam premis terakhir D. Silogis kategoris. Dalam silogisme kategoris ada mamalia, kucing, dan harimau muncul dalam 2 preposisi. Kemudian argumen deduktif disajikan dalam bentuk 2 premis pendukung dan juga kesimpulan. Standard form categorical syllogism. Bentuk standar silogisme kategoris itu saat silogisme kategoris dimasukkan bentuk standar lalu istilah di kesimpulan diberi label S untuk dijadikan untuk subjek dari kesimpulan dan P untuk kesimpulan predikat. Karena sudah ditemukan dalam premis pertama, istilah P dirujuk sebagai istilah utama. Dan premis itu muncul adalah premis utama. Dengan kata lain, semua P adalah M. Beberapa S bukan M, beberapa S bukanlah P, seperti halnya hipotesis silogisme. Jika berbentuk kategori silogisme valid, seperti dalam kasus ini, file argumen akan valid apapun yang terjadi istilah kita mengatakan S, P, dan M. Jika bentuknya valid dan premisnya benar, kesimpulannya harus benar. Quantity and quality. Setiap preposisi dalam bentuk standar kategoris silogisme ditulis dalam salah satu dari 4 bentuk. Ditentukan berdasarkan dasar kuantitas atau universal atau bisa dengan pasti, dan kualifikasi afirmatif atau negatif. Kesemua S adalah P dan tidak S adalah P.
adalah preposisi universal. Beberapa S adalah P dan beberapa S bukan P, adalah preposisi tertentu. Create a preposition diagram with a fan. Jadi preposisi tertentu diwakili menggunakan X. Preposisi beberapa S adalah P. Menyatakan bahwa setidaknya satu anggota kelas S juga anggota kelas P. Untuk itu, diagram Anda bisa meletakkan X di area di mana dua lingkaran tumpang tindih. Preposisi beberapa S bukan P memberitahu kita bahwa setidaknya ada satu S itu bukan anggota P. Baginya untuk menyusun preposisi ini, kalian bisa menempatkan X pada lingkaran S yang tidak tumpang tindih dengan lingkaran P. And then Venn diagram to evaluate categorical syllogism. Jadi, area tempat lingkaran S dan P tumpang tindih membentuk kelas SP. Area tempat lingkaran S dan M tumpang tindih membentuk kelas SM. Dan daerah tempat P dan M lingkaran tumpang tindih membentuk PM kelas. Itu premis semua S adalah M menyatakan bahwa tidak ada S yang bukan anggota kelas M. Dengan hanya menggunakan lingkaran S dan M, buat bayangan di area tersebut di mana lingkaran S tidak memotong lingkaran M. Bisa menunjukkan bahwa tidak ada mahasiswa baru yang juga tidak mahasiswa. Tapi karena premis ini tidak memberitahu apakah orang Texas ini pecinta kuda, kenakan X. Garis lingkaran S tempat lingkaran P. Berpotongan lingkaran M karena kita tidak yakin sisi mana dari garis milik Texas.